Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini. Walaupun pada malam hari ini kita tidak bisa dapat bertemu satu dengan yang lain, tetapi kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu hingga pada malam hari ini. Bapak, kami boleh bersama-sama berada di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan jemaat-Mu yang menonton live Tuhan, biarlah mereka menerima lawatan dan mujizat yang daripada Kau ya Bapak. Kau tutup bungkus kami semua ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi alat-Mu dan terus Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang saudara, mari kita naikkan pujian kita, mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, Engkau baik, Engkau selamat,
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, merayakan kedua tangan. Hadirat kudus-Mu
kasih buat pengurapan yang baru. Terima kasih buat kesempatan buat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua. Berkati hamba-Mu ini. Biarlah yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu ini hanyalah perkataan-Mu Tuhan. Dan jauhkanlah hamba-Mu dari mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab hanya kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami siap menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mengucapkan shalom. Selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada malam hari ini, baik itu di rumah, mungkin dalam perjalanan. Apapun keadaan saudara malam hari ini, saya percaya itu tidak menghalangi kita untuk tetap dalam hadirat Tuhan, untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita, baik sehat maupun sakit, sekalipun kita di pembaringan, mungkin kelemahan tubuh, saya percaya kita tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Amin saudara. Tidak ada satupun yang dapat membatasi kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dan membangun hubungan kita dengan Tuhan. Malam hari ini saya sangat menikmati hadirat Tuhan, menikmati pujian penyembahan. Saya harap saudara juga yang ada di rumah maupun dimanapun berada yang menyaksikan secara online, doa malam ini kita semua menikmati hadirat Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa ketika kita mempersiapkan diri kita, ketika kita membawa hidup kita dengan segala kerinduan kita untuk datang menyembah Tuhan, saya percaya disitulah hadirat Tuhan akan dinyatakan. Saudara, hari-hari ini kita bersama melihat keadaan bangsa kita, melihat keadaan kita, lingkungan kita. Saudara, saya tidak perlu membahas, saya tidak perlu menjelaskan kepada saudara, karena saya percaya saudara juga pasti mengikuti berita-berita yang ada, baik itu berita di online atau berita di televisi. Saya percaya keadaan kita tidak semakin baik saat ini saudara. Bahkan terdengar berita-berita yang semakin membuat mungkin menjadi takut, cemas. Bukan berita baik, justru berita buruk. Yang kita tahu bersama setiap hari pertambahannya semakin tinggi. Untuk yang positif positif COVID, lalu yang meninggal juga semakin tinggi. Saudara, tapi saya mau katakan bahwa itu tidak menghalangi kita untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik, atau mungkin kita ditanya apa sih jikalau kita mempunyai kesempatan yang terakhir, satu-satunya kita yang mau kita lakukan apa? Saya percaya kita semua, kalau kita mengasihi, kalau kita merasakan berkat anugerah Tuhan, saya percaya kita semua pasti mau katakan saya mau menyembah Tuhan, saya mau berterima kasih, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya dalam hadirat Tuhan itu ada kasih setia Tuhan, ada anugerah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, aku rasakan. Oke, nanti kita lanjutkan. Mohon maaf saudara, musiknya tidak pas. Jadi saudara, hadir dalam hadirat Tuhan, saya percaya ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Saya percaya ada pertolongan Tuhan. Amin. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Saudara, hari-hari ini kita mendengarkan berita-berita yang yang negatif kalau saya bilang. Karena itu terjadi juga dalam hidup saya. Saya
di hari-hari ini mendengar berita-berita duka ya, yaitu mungkin bukan dari keluarga saya tapi dari lingkungan saya. Beberapa hari lalu ada orang yang tiba-tiba cuma pingsan lalu dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit dirawat sebentar meninggal cuma dalam waktu beberapa jam, dan tidak ditemukan bahwa beliau ini positif ya, tidak ditemukan, tapi begitu cepat sudah. Siang beraktivitas seperti biasa, malam pingsan lalu dibawa dan lewat gitu. Lalu beberapa minggu juga sebelumnya ada orang yang naik sepeda motor, dia tidak kecelakaan saudara, cuma sedikit pusing lalu berhenti sebentar menyandarkan motornya, lalu tiba-tiba dia terjatuh, tidak luka-luka, terjatuh pingsan juga saudara, lalu dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit juga saudara, orangnya juga lewat. Jadi begitu banyak hal-hal yang terjadi sekarang ini saudara. Dan ada juga seorang ibu yang mengatakan bahwa hari-hari ini mengapa berita duka sangat dekat dengan hidup saya, dan itu terjadi kepada orang-orang yang dekat dengan saya gitu. Ini membuat saya semakin ingat bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Kita jangan sampai melupakan Tuhan. Yang mau saya katakan kepada saudara bahwa hidup manusia itu tidak ada yang tahu. Bahkan pemazmur Raja Daud berkatakan bahwa keberadaan manusia itu di dunia ini tidaklah lama waktunya. Seperti yang saya katakan tadi, mereka orang-orang yang meninggal berumur 70 tahun saudara. Belum, masih produktif ya. Dan waktu keberadaan manusia di dunia tidak lama dan sebentar aja. Mazmur 103 ayat 15 dan 16 katakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 15 dan 16. Dan Musa juga menggambarkan keadaan manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Mazmur 90 ayat 5 dan 6. Jelas sekali bahwa umur manusia itu saudara singkat. Saya kadang bukan sangat singkat, tapi umur manusia itu singkat ya. Tidak ada yang tahu. Bahkan kalau kita memperhatikan di zaman ini, tidak sedikit orang yang sudah berpulang sebelum mereka mencapai umur 70 atau 80 tahun. Seperti yang saya saksikan tadi. Ada orang-orang yang mungkin baru umur 40-an, 50-an, itu sudah dipanggil Tuhan. Itu artinya apa? Kita mempunyai waktunya kita masing-masing. Bahkan saudara, ada orang yang dipanggil Tuhan itu tidak harus dengan sakit keras, tidak perlu harus sakit parah. Dengan sakit gigi pun orang bisa dipanggil Tuhan. Benar saudara? Ada yang orang cuma sakit perut sebentar, mungkin cuma pingsan sebentar, lalu Tuhan panggil dia. Jadi tidak ada yang tahu pasti waktunya Tuhan panggil, dan tidak ada orang yang tahu pastinya berapa umurnya di dunia ini. Tidak perlu sakit parah untuk dipanggil Tuhan. Bahkan ketika duduk-duduk pun bisa dipanggil Tuhan. Ketika apa? Sudah waktunya. Makanya ada pertanyaan waktu itu kepada anak-anak saya. Saya katakan, kenapa orang bisa meninggal? Kenapa orang bisa dipanggil Tuhan? Terus saya beritahu mereka, karena sudah waktunya Tuhan. Saudara, kalau ketika dikatakan sudah waktunya Tuhan, siapa yang bisa menawar-nawar lagi? Tidak ada saudara. Kalau Tuhan bilang sekarang, sekarang. Kalau Tuhan bilang nanti, pasti nanti. Jadi kita cuma punya waktu untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di waktu ini, karena masa hidup manusia itu tidak lama, mari kita mengisi waktu-waktu kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat kekal. Amin saudara. Lakukan hal-hal yang bersifat kekal. Jangan lakukan hal-hal yang tidak
ada gunanya dalam hidup kita. Lakukanlah hal-hal yang bersifat kekal. Apa yang kita lakukan? Apa sih hal-hal yang bersifat kekal itu? Memuji menyembah Tuhan, amin. Ya, memuji dan menyembah Tuhan adalah sesuatu hal yang bersifat kekal, saudara. Karena apa? Ketika kita memuji menyembah di bumi ini, kita juga akan memuji menyembah Tuhan di surga, amin. Haleluya. Lalu apalagi sifat-sifat hal-hal yang bersifat kekal yang harus kita lakukan di bumi ini? Kita berdoa, saudara. Berdoa untuk diri kita dan terutama berdoa buat orang lain. Saya percaya kalau saudara ditempatkan Tuhan di bumi ini, saudara juga dipakai Tuhan untuk berdoa bagi orang lain. Amin, saudara. Karena saya percaya orang lain juga ada pergumulannya. Orang lain juga ada beban beratnya. Saudara bisa doakan mereka semua. Saudara bisa masukkan mereka di dalam pokok-pokok doa saudara. Tetangga saudara, teman-teman saudara, mungkin ada yang sakit, mari kita berdoa buat mereka, amin. Bahkan mungkin bagi ada saudara kita gitu, saudara kita atau tetangga kita yang masih belum mengenal Tuhan, kita berdoa juga buat mereka, amin. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan selalu berdoa buat tetangga saudara? Amin. Saya selalu berdoa buat tetangga saya. Saya katakan, Tuhan selamatkan tetangga-tetangga saya, kiri, kanan, muka, belakang. Selamatkan mereka Tuhan. Mereka juga butuh kasih karunia Tuhan. Bapa, anugerahkan keselamatan itu buat mereka. Jika Tuhan menyelamatkan kami seisi keluarga, Tuhan, aku minta Tuhan juga selamatkan mereka semua. Amin, saudara. Itu doa yang tidak egois. Mari, keselamatan itu bukan untuk kita saja, tetapi keselamatan itu juga kita mintakan kepada Tuhan buat mereka. Yang ketiga, apa sih hal-hal yang bersifat kekal yang bisa kita lakukan? Yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan. Amin, saudara. Setiap hari kita diberikan firman Tuhan, ya, renungan harian di grup WA kita oleh Pak Surya, dikirimkan setiap pagi. Saudara, itu semua memberkati kita, amin. Saya percaya saudara-saudara juga yang di rumah yang menyaksikan saya ini, saya percaya saudara juga pasti diberkati oleh renungan ini. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, bagi saudara sekalian, Bapak Ibu mungkin yang belum tergabung di dalam grup WhatsApp di gereja kita, bisa nanti menghubungi saya atau menghubungi Pak Suryanata atau Bapak Paulus atau Saudara Victor supaya bisa dimasuki dalam grup, supaya saudara juga bisa sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan yang sama setiap hari. Amin, saudara. Karena merenungkan firman Tuhan, saya percaya kita semua akan mendapatkan kekuatan baru. Firman Tuhan memberikan kekuatan baru, kekuatan rohani kita. Kalau tiap hari kita saja makan makanan jasmani, betul saudara? Setiap hari kita makan makanan jasmani, saya percaya tubuh rohani kita juga butuh makanan-makanan rohani. Amin, saudara? Ya, jadi kita kalau tidak merenungkan firman Tuhan setiap hari, bagaimana rohani kita bisa bertumbuh besar, bertumbuh kuat, bertumbuh sehat, saudara? Saya percaya kita juga membutuhkan renungan firman Tuhan setiap hari. Lalu yang keempat, apa hal-hal yang bersifat kekal yang dapat kita lakukan adalah kita menolong sesama kita, berbuat baik kepada sesama kita. Firman Tuhan katakan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama apa? Terutama orang-orang yang seiman. Saudara, jika kita diberkati Tuhan, saya percaya di situ juga ada tanggung jawab kita. Ada kesempatan kita untuk bisa juga menolong orang lain, menolong saudara-saudara kita. Amin, saudara. Yes, kita harus menolong saudara-saudara kita, saudara seiman kita. Puji Tuhan, di tempat ini juga kita selalu menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita melalui diakonia. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua akan ditolong Tuhan. Amin. Dan saya percaya masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan yang itu akan membawa kita dalam kekekalan, saudara. Saudara bisa sebutkan apa? Saya percaya lebih banyak lagi dari 4 poin tadi.
bahwa ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, sementara kita sekarang yang masih hidup ini, tadi kita membicarakan tentang orang-orang yang sudah waktunya dipanggil Tuhan. Lalu kita yang hidup sekarang ini, malah sekarang kita mengalami hal-hal yang namanya, yang dikatakan sekarang ya, saya katakan badai hidup ya saudara ya. COVID-19 ini badai, dan COVID-19 ini badai yang menghasilkan badai. Mengapa saya katakan demikian? Karena badai yang menghasilkan badai ini adalah badai COVID menghasilkan badai ekonomi saudara. Resesi ekonomi sudah ada di depan mata. Bahkan negara-negara tetangga kita sudah menyatakan bahwa mereka sedang mengalami resesi ekonomi. Apa yang menjadi yang mengakibatkan badai ini saudara? Badai ini mengakibatkan kecemasan. Saya jujur saudara, hari-hari ini juga saya kadang merasa cemas ya. Cemas dan khawatir gitu. Sekalipun firman Tuhan katakan kita jangan khawatir, tapi sifat manusia itu memang ada khawatirnya. Karena tidak mungkin dikatakan jangan khawatir kalau tidak ada khawatir. Betul saudara? Karena ada kekhawatiran itulah makanya dikatakan jangan khawatir. Seandainya kekhawatiran itu tidak ada ya tidak akan mungkin dikatakan jangan khawatir. Justru karena ada kekhawatiran itu dalam diri manusia, makanya Tuhan katakan jangan khawatir. Tuhan mengingatkan kita jangan khawatir. Kalau kita pergi ke mall mungkin, apalagi yang sudah berkeluarga, pulang-pulang takut membawa virus, takut menularkan kepada anak-anaknya. Yang bekerja keluar masuk kantor orang, keluar masuk rumah orang, keluar masuk tempat orang, lingkungan orang. Saya percaya juga ketika kita masuk pasti kita berpikir juga jangan-jangan di sini tempatnya sarangnya pandemi gitu kan. Karena suatu hari pernah diberitakan di suatu tempat di dekat pasar pagi sana dikatakan gang itu beberapa gang ditutup. Karena apa? Karena di situ ditemukan beberapa orang yang sudah positif. Jadi gang itu ditutup untuk orang yang mau masuk, orang luar tidak boleh masuk. Bahkan orang yang di dalam juga tidak boleh dibebaskan untuk keluar. Karena apa? Ya semua diisolasi sudah. Diisolasi oleh pemerintah, tidak boleh keluar. Disitulah kadang kecemasan terjadi, kekhawatiran terjadi. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak khawatir. Amin saudara. Jangan takut, tetapi harus berhikmat. Amin. Saudara jangan takut tapi harus berhikmat. Kita harus mengikuti segala protokol yang sudah ditentukan. Jaga jarak, pakai masker dan pakai face shield. Tapi kita di sini tidak pakai karena kita jaga jarak ya. Jarak kita sudah terbentang jauh. Haleluya. Ya, terjadi kecemasan karena penyakit yang belum ada vaksinnya sampai sekarang. Dan badai ekonomi akibat dari pandemi ini, sebesar apapun badai ini, asalkan Tuhan Yesus berada dalam perahu kita, badai ini akan menjadi tenang kembali. Amin. Berbicara badai saudara, firman Alkitab menceritakan tentang murid-murid Yesus yang berada dalam perahu yang mengalami badai. Sekarang kita pun dalam perahu saudara. Apa perahu saudara? Kemampuan saudara merupakan perahu saudara. Sebesar apa kemampuan saudara, badai itu tetap menyerang. Badai yang sama, badai yang kita alami. Mau orang kecil, mau orang besar, mau orang miskin, mau orang kaya, mau anak-anak muda, mau orang tua, semuanya badainya sama. Tidak terkecuali saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa apapun badai yang terjadi sekarang, jika Yesus ada dalam perahu kita, saya percaya badai itu akan tenang kembali. Amin. Haleluya saudara. Saya percaya kita semua jangan takut. Sebab apa saudara? Di Amsal 8 pasal 18 ayat 10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Puji Tuhan saudara. Tadi dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Mari sebut nama Tuhan. Kemanapun saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari rumah mau ke kampus, kuliah ya sekarang, belum ya? Kuliah online. Tidak ada kuliah offline kan? Oh belum ada ya. Jadi tapi anak-anak sekolah ada yang masih ada. Saya lihat ada yang sekolah tapi sebentar aja. Ada reses. Mari kita langkahkan kaki kita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kemanapun kita katakan dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita berjalan dengan nama Tuhan, akan ada perlindungan Tuhan. Amin.
Nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang melindungi kita. Kita habis semua sakit penyakit, kita habis semua badai ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya, mari sama-sama katakan, aku percaya badai ini akan berlalu. Badai ini akan tenang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hari-hari ini kami mau membawa hidup kami. Mari memuji maju ke depan. Hari-hari ini Tuhan kami membawa hidup kami Tuhan. Kami membawa hidup kami lebih banyak di dalam hadirat-Mu. Kami mau katakan Tuhan, sekalipun badai ini besar, sekalipun badai ini luar biasa Tuhan, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, badai ini tenang, badai ini akan diam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami yang sakit, yang mengalami sakit penyakit, kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan sedang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan sedang terjadi dalam hidupku. Apapun usahaku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat lebih naik lagi, lebih berhasil lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bahkan apa yang kami rencanakan ke depan Tuhan, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya terjadi sesuai dengan janji dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau menyembah Engkau Tuhan. Segala kebaikan-Mu tidak dapat kami balas dengan apapun juga. Tidak dapat kami balas dengan apapun juga Tuhan, selain dengan ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu
segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami tidak hanya sekedar bernyanyi, tetapi setiap kata-kata dalam pujian yang kami naikkan, kami ingin merenungkannya Tuhan, supaya hidup kami diubahkan di dalam penyembahan kami, di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Tuhan buat hari ini, malam ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami katakan kami orang-orang yang menang di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya kami akan kuat, kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan kita bersiap bersama. Mari kita berdoa dengan segenap hati kita buat bangsa ini. Tuhan, Engkau melihat bangsa ini Tuhan, Engkau melihat negara ini. Negara ini semakin terpuruk karena COVID-19 ini Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, tangan-Mu ada bagi bangsa ini. Bahkan hati-Mu ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami percaya gelombang keselamatan sedang terjadi di bangsa ini. Melalui badai ini Tuhan, COVID ini banyak orang takut. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika mereka melihat Tuhan dalam hidup mereka, ketika mereka melihat Juru Selamat itu, mereka akan diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Masih banyak orang-orang yang belum diselamatkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari utara, selatan, timur, dari barat, di bangsa ini Tuhan. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di setiap kota-kota Engkau selamatkan mereka Tuhan. Kami percaya suatu saat nanti setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengakui Yesus Kristus Tuhan, dan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Lalukan Tuhan badai ini Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran Tuhan. Ingatkan kami akan segala kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah orang-orang yang menang, bahkan kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka keteguhan hati, agar mereka bisa memimpin bangsa ini Tuhan. Memberikan solusi-solusi, ketetapan-ketetapan yang semuanya membawa kebaikan bagi negara ini, bagi masyarakat, bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kota-kota yang ada di Indonesia ini. Selamatkan, sehatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kematian massal, tetapi ada kesembuhan massal bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Selamatkan Tuhan, tidak ada kebinasaan, tapi keselamatan dari Tuhan turun di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa Gembala Pembina kami Bapak Injil Niko Nyetor Hati dan Pak Wakil. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kau sudah menyatakan visi-Mu di tahun ini, nyatakan Tuhan. Biarlah terjadi apa yang Tuhan kehendaki bagi bangsa ini melalui gereja-Mu Tuhan. Gembala rakyat kami Bapak Andi Markus beserta wakil-wakil yang Tuhan berkati. Berikan mereka kepemimpinan yang luar biasa, kebijaksanaan. Gembala sidang kami Bapak Nantayan Abraham Tuhan, beserta ibu dan anak-anak Tuhan. Satu keluarga Tuhan berkati, bahkan keluarga bersama diberkati Tuhan. Engkau sudah memilih pemimpin yang luar biasa bagi kami. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan suara-Mu, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan rencana-Mu bagi pelayanan gereja ini. Kami percaya Engkau mengangkat gereja ini, pelayanan ini untuk memuliakan Engkau, untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan di kota Samarinda ini. Berikan hati bagi kami semua, hati seorang hamba. Berikan kami hati sebagai seorang penjala manusia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai bibir, mulut kami, hidup kami, gaya hidup kami, untuk menjadi alat-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Wakil Gembala kami Bapak Surinata dan Bapak Paulus Tuhan. Kau berkati mereka dalam pelayanan mereka kemanapun Tuhan utus, dan setiap usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Gereja-gereja-Mu Indonesia ini Tuhan, pakai seluruh gereja-Mu Tuhan untuk menuai banyak jiwa di Indonesia ini. Kami melihat Tuhan, sudah semakin banyak orang dituai di bangsa ini Tuhan. Kami percaya ke depan akan semakin banyak lagi jiwa-jiwa akan dituai bangsa ini Tuhan. Dan biarlah gereja ini, jemaat ini, pelayanan ini bersama-sama juga menuai di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami udah buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kau berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pendidikan anak-anak mereka Tuhan, kesehatan seluruh keluarga mereka diberkati Tuhan, usaha mereka diberkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Buat anak-anak-Mu yang masih kuliah, masih sekolah Tuhan, berikan akal budi hikmat di dalam nama Yesus Kristus. Di masa pandemi ini,
di pendidikan online mereka Tuhan, kuliah online maupun sekolah online Tuhan. Berikan mereka kecerdasan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat semua yang melayani pada malam hari, Tuhan berkati. Bahkan seluruh pelayan-pelayan Engkau lawat malam ini Tuhan. Jadikan pelayan-pelayan merupakan hamba-hamba-Mu yang siap selalu, siap sedia setiap waktu untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Ini yang menjadi doa dan syukur kami. Dan kami bahwa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Kasih-Mu melingkupi memenuhi kami. Ada kekuatan yang baru melalui pengurapan Roh Kudus yang kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu semua yang ada di